Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi dengan kami di sini dalam acara One Day One Innovation yang menampilkan setiap harinya inovator-inovator di bumi Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan Bapak Herman SPG MSI dengan judul inovasinya penanaman pisang dengan bonggol terbalik dari SMA Negeri 21 Palembang. Pak ya, selamat datang Bapak di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, walaupun masih dalam masa pandemi ya Bapak ya. Kita tetap semangat beraktivitas di tengah pandemi COVID saat ini. Tidak mengurangi kepentingan, tidak mengurangi manfaatnya, tetap selalu semangat berusaha dan bekerja. Nah, menarik sekali Bapak penanaman pisang dengan bonggol terbalik. Biasanya kan orang dengan sistem manual ketika menanam pisang ya, seperti kebiasaan dari zaman nenek moyang dulu menanam pisang, seperti itulah adanya. Kenapa Bapak tiba-tiba timbul ide untuk menanam pisang dengan bonggol terbalik? Ceritakan sedikit Pak latar belakang Bapak berinovasi dengan si bonggol pisang. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil penelitian yang pernah kami lakukan, yaitu penanaman pisang dengan bonggol terbalik. Awalnya kami mendapat ide itu dari membaca referensi dari video-video YouTube di Google. Jadi di negara Thailand sudah dilakukan itu penanaman pisang secara terbalik, tapi ya ditanam terus dibiarkan saja sampai kapan dia tumbuh itu tidak dihitung. Nah, dari situ akhirnya kami mencobakan diri untuk menanam pisang terbalik, tapi dengan menggunakan media karung. Karung. Jadi kita masukkan bongkol pisang dengan cara dibalik, jadi batangnya di bawah, akarnya ke atas. Lalu kita isi dengan tanah sampai tertutup semua. Lalu kami biarkan selama beberapa minggu. Ternyata 3 minggu sudah tumbuh tunas. Waktu saya baca referensi itu penanaman pisang terbalik dengan langsung ditanam itu 3 bulan. Jadi waktunya singkat sekali. Kita bilang menggunakan karung tadi ya, karung dia meningkat waktu, waktu penanaman hampir 2 bulan lebih ya. Nah lalu setelah tumbuh, ketika daun sudah menjadi 4 lembar, baru ditanam di tanah. Lalu diukur ketinggiannya sampai dengan usia batang. Ternyata memang 8 bulan tanaman pisang ini tumbuh sampai akhirnya berbuah. 8 bulan? 8 bulan. Biasanya secara konvensional atau manual yang dilakukan 1 tahun lebih. 1 tahun. Nah ini dengan bonggol terbalik hanya 8 bulan. Jadi atau memangkas waktu tumbuh juga. Ya. Dan bagaimana dengan jumlah tandannya itu? Atau beda dengan yang biasanya ditanam di rumah atau di tanah? Ya, kalau ditanam secara alami itu kisaran sisirnya dalam satu tandan 5 sampai 7 sisir. Nah, begitu tanaman yang sudah saya tanam itu ternyata saya hitung sisirnya ada 7 sisir. Nah itu, jadi kalau dilihat dari luar sama dengan tanaman secara alami. Nah, cuman masa tanaman saja lebih cepat. Masa tanam dan mungkin hasilnya lebih banyak sisirnya. Ya, sisirnya. Kita tanam dengan cara yang biasa. Pertama sekali Bapak punya ide ini atau berinovasi dengan si bonggol terbalik tadi, Bapak itu sendiri melaksanakannya atau
mengajak rekan guru lainnya atau dengan keluarga atau dengan siswanya untuk melibatkan? Awalnya sendiri. Awalnya sendiri saya lakukan di rumah, itu saya tanam. Nah, setelah tumbuh, tanaman yang tumbuh tadi saya bawa ke sekolah. Begitu. Ya, saya bawa ke sekolah, terus saya ajak siswa untuk menanam. Awalnya memang penemuan saya ini menurut mereka tidak masuk akal. Iya, betul. Nanam terpisah terbalik, yang nanam normal saja katanya Lama, susah. apalagi terbalik. Terbalik, jadi mereka tidak terima. Iya, betul. Begitu saya tanam, alhamdulillah 9 batang. Iya. Itu yang saya tanam cuma 7 yang tumbuh di sekolah. Jadi dari pisang muda, pisang melirik sampai pisang kepok, sudah saya coba. Betul. Dan alhamdulillah 3 jenis itu sudah berbuah semua dan sudah dipanen. Memang terbukti 8 bulan. Dan masa pemasakan buah cuma 2 bulan 20 hari. Ya, tinggi batang cuma 1,5 meter. Kalau yang alami cuma 2, kalau alami dia 2 meter sampai 3 meter. Iya, betul. Berarti dia cukup apa ya? Cukup rendah ya? Cukup rendah, jadi mudah merawat. Nah, berbicara mengenai perawatan ya Pak, apakah ada pupuk khusus atau perlakuan khusus dari yang biasanya dengan menanam dengan bonggol terbalik? Ya. Jadi pisang itu kalau sudah kita tanam, begitu sudah umur 2 bulan, itu kita harus kasih pupuk selama 3 bulan. Per 3 bulan, jadi setelah 3 bulan kita kasih pupuk. Nanti 3 bulan berikutnya kita pupuk lagi dengan pupuk kandang. Tidak usah pakai, itu tidak menggunakan pupuk kimia. Iya, tidak tempat atau apa itu tidak perlu ya. Pakai pupuk kandang saja. Pupuk kandang kita beli, misalnya kan sekarang itu 10.000 ya, kita kasih, nanti 3 bulan berikutnya kita kasih lagi, sehingga nanti posisi 8 bulan tidak usah kita kasih lagi pupuk. Nah, cuma untuk pembesaran buah itu bunga-bunga dari buahnya itu kita potongi, gunting, supaya nanti buahnya itu lebih besar. Betul. Nah, untuk perlakuan tadi Pak, waktu di sekolah Bapak melibatkan siswa? Iya, jadi pada waktu itu kebenaran kita akan masuk ke bab tentang dunia tumbuhan. Itu anak saya buat kelompok, terus mencari pisang yang usianya sudah 4 bulan 5 bulan, terus kita lakukan proses penanaman itu, kita bagi per kelompok itu, kita bagi area. Alhamdulillah begitu ditanam jangka waktu 3 minggu tumbuh. Nah, untuk jenis pisangnya sendiri Pak, apakah semua jenis pisang bisa ditanam dengan sistem bonggol terbalik ini, ataukah ada pisang tertentu yang dia gagal, atau ada pisang tertentu yang memang dia bagus sekali dengan ditanam melalui bonggol terbalik? Jadi yang sudah saya lakukan itu adalah pisang-pisang yang berukuran tinggi, seperti pisang kepok, itu kan 3 meter. 3 meter ya, betul. Lalu pisang lilin 2 meteran itu tingginya. Pisang ambon itu Pak? Belum, pisang ambon belum saya lakukan. Pisang muda. Oh, pisang muda. Nah, itu. Nah, kemarin saya sudah lakukan dengan pisang tanduk. Ternyata tumbuh juga, tapi belum sampai panen. Belum sampai. Nah, itu pisang tanduk dan ambon juga sudah saya lakukan. Itu baru tunas 1 minggu. Itu saya bawa contohnya. Baru 1 minggu. Kemudian untuk pisang-pisang yang seperti pisang 40 hari, karena kan potongnya sudah kecil. Nah, itu saya tidak lakukan. Pisang mas, pisang putri kecil itu ya. Memang. Tapi yang saya lakukan adalah yang kurang tinggi. Kurang tinggi. Dan memang masa tumbuhnya itu lama. Panen Pak ya. Baik. Keunggulannya Pak, keunggulan dari si bonggol terbalik ini, yang jelas tadi memang memangkas masa tanam ya, dan tidak perlu perlakuan khusus. Keunggulannya apa Pak? Ya, jadi keunggulan lain dari pisang ditanam secara terbalik itu, yang pertama kan
yang saya teliti itu yang pertama itu apakah pisang yang ditanam secara terbaru ini bisa dilakukan di Indonesia atau tidak? Yang kedua, apakah pisang ini umurnya memang pendek, umurnya memang tidak lebih dari 1 tahun? Dan yang ketiga, apakah batangnya itu pendek? Jadi keunggulan yang bisa saya ambil, yang bisa saya simpulkan setelah saya lakukan, itu berarti batang itu memang pendek. Keunggulannya itu. Ya. Kemudian buahnya itu sama dengan buah asli, buah yang ditanam secara normal. Kemudian yang ketiga itu kita memangkas masa tanaman lebih cepat. Makanya ini rencana saya ke depan, pisang ini tetap saya lanjutkan penelitiannya, karena saya akan melakukan penambahan rasa pada buah. Betul. Ya, karena buah ini kan saya sudah menemukan cara bagaimana cara membuat pisang ini rasa durian. Nah, ini belum saya coba karena nanti pada saatnya akan saya kasih cara untuk supaya pisang ini misalnya pisang amun rasa durian. Ini penelitian untuk Kedepannya ya. tantangan Pengembangannya ya Pak ya, betul. Nah, kalau bicara mengenai tantangannya tadi Pak, hambatan yang Bapak temui selama ini dalam menanam pisang Bongo Terbalik dengan bermacam-macam jenis pisang, hambatan apa yang dirasakan? Hambatannya itu adalah perawatan. Jadi pernah saya kasih tugas kelompok siswa itu untuk merawat apa yang sudah saya lakukan, ternyata ada unsur pembiaran. Dampak dari unsur pembiaran itu mengakibatkan pisang tumbuhnya lambat. Jadi memang harus dipupuk. Betul. Kalau tidak dipupuk maka pertumbuhannya lambat. Jadi untuk 8 bulan itu tidak tercapai kalau unsur pembiaran. Itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga untuk masalah hambatan lain, saya rasakan pisang ini ketika anaknya tumbuh itu ada yang rusak anaknya. Salah satu anak Tunasnya itu Pak? Iya, ada yang rusak. Begitu sudah tinggi, ada yang rusak. Daunnya itu kuning. Nah, itu belum saya temukan solusinya untuk menyembuhkan pisang tersebut yang rusak. Itu ya. Ya, untuk anak. Untuk anakannya. Ya. Itu kendalanya yang saya temui selama saya penelitian. Nah, terkait tadi adanya masalah yang rusak ataupun pemupukan ataupun tanah, Bapak pernah kolaborasikan nggak atau kerjasama nggak dengan dinas terkait, misalnya dinas pertanian atau dinas perkebunan? Mungkin ada cara ataupun mungkin ada pupuk yang mempercepat ataupun cara untuk mencegah si anakannya itu kuning gitu Pak? Ya, saya sudah lakukan kunjungan ke dinas pertanian dan salah satu untuk mencegah penyakit yang terjadi pada pisang itu biasanya kan jamur. Betul. Dan bakteri. Maka cukup disiram dengan air garam untuk mematikan bibit-bibit yang menyerang akar-akar pisang. Penyakit dari walaupun dimanapun jamur maupun biasanya ada hewan-hewan kecil makan ya Pak ya. Cukup disiram dengan air garam. Apalagi kalau dia masuk itu kan kadang ke dalam batang pisang itu kan. Jadi garam yang ada di itu bisa diserap oleh pisang untuk bisa membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam batang pisang. Berarti memang tidak ada kerjasama ataupun bentuknya misalnya sounding lah ya ke dinas-dinas terkait untuk bersama-sama mencegah bibit penyakit tadi dalam pisang gitu ya. Nah, pernah terpikir nggak Pak untuk direplikasi ataupun diperbanyak di tempat lain gitu Pak? Atau Bapak pernah ke dinas pertanian juga nih memberitahu ataupun menginformasikan informasi ini ke dinas terkait? Untuk sementara belum. Kita belum ada propaganda ke dinas-dinas
Dinas, saya cuma sebatas di sekolah. Ya, jadi sekolah, karena di sekolah itu kan unggulan wirausaha, kewirausahaan itu diunggulkan. Jadi rencananya itu di tahun berikutnya ini nanti akan kami lakukan pembibitan pisang secara terbalik. Itu nanti akan kami pasarkan lewat bibit itu untuk sementara. Jadi kita jual bibit. Jual bibit ya. Menjadi salah satu item kewirausahaan di SMA 1 nanti ya. Ya, kita juga bisa menjual bibit pisang dengan unggul terbalik. Ya. Tentunya tidak melupakan bahwa ramahnya untuk tanam-menanam ini pertanian gitu ya, artinya mungkin ke depannya nanti bisa dikerjasamakan dengan dinas pertanian supaya nanti kan mereka juga punya perpanjangan tangan di kabupaten kota gitu, siapa tahu kan dengan kerjasama itu bisa dipasarkan di kabupaten kota, bisa membuka peluang usaha dan kewirausahaan di SMA 21 Pak ya. Terakhir Pak, pesan-pesannya kepada sobat inovasi kita pada hari ini. Nah, baiklah, untuk rekan-rekan guru dan siswa, marilah kita tuangkan ide-ide kita dalam rangka untuk menambah inovator-inovator terbaru sehingga Sumatera Selatan akan kaya dengan inovasi-inovasi yang dibuat untuk menjadikan Sumatera Selatan menjadi plan project di wilayah Indonesia untuk khususnya inovasi-inovasi dari segala bidang. Baik, terima kasih Pak Pak Herman, inspiratif sekali pesan-pesannya yang dituangkan pada sobat inovasi sekalian. Mudah-mudahan kedepannya inovasi di Sumsel akan semakin jaya dan dikenal oleh seluruh Indonesia. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.